Saya, Edward Limbong, berjanji menerima engkau, Jocelyn, sebagai istriku saat suka, duka, saat senang maupun susah, hingga maut memisahkan kita berdua. Saya Jocelyn. Perjalanan rumah tangga saya setelah saya melahirkan. Dia itu udah mulai masuk ke kehidupan malam, ya sedikit sudah mulai nggak pulang. Saya benar-benar parah di dunia malam itu dari tahun 96 sampai tahun 99, 3 tahun lebih. Saya jarang pulang, jarang tidur, jarang pekerjaan saya kacau, dan saya banyak hal yang saya lakukan. Dunia kejahatan, terus saya berkelahi, terus saya main dengan perempuan-perempuan yang bukan seharusnya. Saya tahu semuanya tentang kehidupan suami saya di luar, dan saat itu saya bisa apa gitu loh. Saya cuma, ya setiap dia pergi, saya tahu dia pergi dengan siapa, saya tahu dia jalan sama siapa, saya tahu dia kalau terbang sama siapa, saya tahu. Saya cuma bisa berdoa aja, saya nggak bisa, karena saya percuma saya ngomong sama Edward, saya toh akan kena pukulan juga. Emang alasan kamu aja kali tuh kerjaan. Pada kenyataannya memang kayak Mana gitu. ada terbang aku tuh terbang buat siapa? Buat kamu. Kamu tuh sebagai istri seharusnya kamu itu jaga rumah, jaga anak. Oke, kamu udah main kali sama perempuan di luar sana. Hah? Apa? Kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Saya main fisik, bahkan satu saat sampai fatal saya dorong terus kena pegangan pintu, akhirnya kepalanya robek 10 jahitan. Dan itu dengan kepala bocor, saya pegang kepalanya, kita bawa ke rumah sakit Cikini. Akhir 98 krisis, saya ke Batam, berjalannya waktu semakin hari semakin nggak kekontrol, tapi waktu saya lebih banyak meninggalkan mereka daripada mengurus mereka. Ya saat itu saya ngerasa udah nggak pengen hidup lagi, karena semua meninggalkan saya. Saya cuma hidup sama anak saya. Semua keluarga menganjurkan saya bercerai ya. Itu baik itu keluarga dari suami saya, dari keluarga saya, semua teman-teman saya, semua nggak ada yang mendukung saya untuk tetap bertahan. Saya cuma bisa berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau memang dia jodoh saya, beri saya kekuatan Tuhan. Kalau enggak, biar Tuhan aja yang misahin saya. Karena secara manusia ya nggak bisa lah, nggak kuat lah. Saya Jocelyn berjanji menerima engkau, Edward Limbong, sebagai suamiku dalam keadaan suka, senang, susah, sampai maut memisahkan kita. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, komitmen saya sama Tuhan, komitmen pernikahan itu, kita itu menikah bukan untuk bercerai. Apapun kejadiannya, saya berprinsip segala sesuatu pasti atas izin Tuhan, dan pasti ada waktunya Tuhan memberikan jalan keluar. Itu aja. Kita cuma punya 3, ketaatan, kesetiaan, dan kejujuran. Kalau kita udah punya itu semua, itu berharga di mata Tuhan. Jadi sampai sekarang hanya itu yang saya pegang.
Setiap hari, setiap dia pergi, saya hanya doa itu. Saat ini suami saya dengan siapapun, dengan perempuan siapapun, Tuhan lindungi dia. Pasti segala sesuatu yang suami saya lakukan, semua atas izin Tuhan. Saya lakukan itu karena di Alkitab kan ada istri penopang dan tiang doa. Saya tetap berdoa lagi. Jadi ya cuma itu aja yang bikin hati saya tenang. Semua beban saya hilang karena Tuhan pasti bantu saya. Di Batam itu orang bilang, "Oh, lu lagi halusinasi atau lagi paranoid." Saya bilang, "Enggak, saya lihat di TV itu dosa saya tadi malam, dosa saya sepanjang hidup saya ada di TV." Saya ketakutan, saya bilang, "Wah, mati nih saya hari ini." Selalu itu mati hari ini. Saya udah nggak ingat Tuhan lagi dan tidak beribadah selama 3,5 tahun lebih. Saya udah nggak ada Tuhan, udah lupa saya namanya Tuhan. Tiba-tiba saya dengar suara, "Sekarang kamu percaya." 3 kali, suara laki-laki sangat berwibawa yang tidak ada wujudnya. Nah, baru saya tahu sekarang itulah suara Tuhan yang menegur saya saat itu. Halo? Saya teriak-teriak, ampun Joyce, berkali-kali berulang-ulang. Kamu kenapa? Dia orang yang nggak pernah minta maaf sama orang gitu loh. Habis itu tutup telepon semua orang tua saya, kakak saya, karena saya pernah menyakiti semua keluarga saya termasuk orang tua saya. Bahkan bapak saya itu pernah mau saya tembak, mau saya bunuh. Saking kita nggak ngerti arti kehidupan. Joyce. Maafkan aku, Joyce. Aku salah. Aku minta ampun, Joyce. Aku udah ninggalin kamu dan anak-anak. Kok ini aneh gitu loh, tapi sebelum dia minta ampun pun dari dulu saya udah mengampuni dia. Jadi kalau saya nggak ngampunin, nggak mungkin lah Tuhan bukain jalan. Karakternya satu persatu Tuhan ubahin. Papa kangen saya. Semenjak saya ketemu Tuhan itu semua bisa dikembalikan, dipulihkan. Itu satu mujizat. Selama saya melalui proses ini, segala sesuatu ceritakan sama Tuhan aja, jangan sama manusia. Karena Tuhan pasti buka jalan. Walaupun mungkin waktunya nggak sesuai dengan keinginan kita. Hidup ini hanya 2 saya. 1, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Kedua, saya mau menyenangkan hati istri dan anak saya seumur hidup saya. Dulu semua terburu-buru, tergesa-gesa, apa-apa juga semuanya harus sesuai dengan kemauan dia gitu. Kalau sekarang lebih pengertian, lebih mau mendengarkan orang lain kayak gitu. Saya percaya ya hanya kuasa Tuhan Yesus saja yang bisa mengubah suami saya, mengubah kehidupan rumah tangga saya sampai saat ini.